Perkenalkan, nama saya Siti Mutaidah. Saya guru Mapel Al-Quran Hadis di MTS Muhammadiyah. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi dan 4 tahun 2020. Saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai uji kinerja pada PPG dalam jabatan tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Jauza. Kenapa ya? Jadi kita doakan semoga Jauza segera sembuh. Dan anak-anak yang di sini semoga selalu diberikan kesehatan. Baik, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menemukan cinta tanah air. Silakan Baza untuk memimpin teman-teman. Silakan berdiri. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk menambah semangat dan konsentrasi, kita tepuk dulu ya. 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema Kurai Kehidupan Akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Kira-kira mana di antara dua gambar tersebut yang menunjukkan gambar orang yang sedang bahagia? Yang kanan atau yang kiri? Kiri. Yang kiri, anak sedang apa itu di dalam gambar? Bermain. Permainannya mewah atau sederhana? Sederhana. Sedih, stres ya. Padahal kalau dilihat rumahnya mewah atau tidak? Mewah. Bahagia itu terukur dari harta, dari kekayaan atau tidak? Tidak. Ya, bagus sekali Mas Zaki ya. Jadi bahagia itu tidak terukur dari banyaknya harta benda. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai di sini yaitu fokus kita hari ini adalah belajar kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif yang dikaitkan dengan surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Anak-anak dapat menjelaskan pengertian gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif, menganalisis isi kandungan surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Kemudian mengaitkan ayat Al-Quran dengan fenomena gaya hidup remaja. Dan yang terakhir, anak-anak bisa menghafalkan surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Pernah melihat ada anak-anak remaja atau orang tua yang suka memamerkan kekayaannya di media sosial? Pernah ya? Instagram misalnya di mana lihatnya? Instagram, Facebook ya. Itu salah satu dari contoh pamer kekayaan. Ya, merupakan
sebenarnya. Iya, karena kalau sudah bahagia buat apa dipamerkan? Betul atau tidak? Di sekitar kita sering kita jumpai tren flexing di media sosial. Takut ketinggalan tren atau FOMO ya. Anak-anak pasti sering sekali mendengar kata FOMO. FOMO itu tren ya? Iya, tren. Takut ketinggalan tren atau FOMO dengan membeli barang bukan karena kebutuhan. Nah, jika tidak disaring, bisa merusak apa anak? Hati, mental, akhlak. Oke, bagus. Jadi dengan mengikuti FOMO atau tren yang berlebihan tidak disesuaikan dengan kondisi sebenarnya, memang bisa menyebabkan kerusakan 3 hal tadi ya. Hati kita, akhlak kita, nah, itu bisa menjadi rusak. Apalagi yang paling rusak apa? Secara ekonomi kita. Apalagi anak-anak di sini kan belum bisa mencari uang sendiri ya. Semuanya masih minta uang ke orang tua ya. Ya, maka tren seperti ini alangkah baiknya tidak perlu diikuti. Oke, kita lanjutkan tentang pengertian gaya hidup yang pertama, materialistik. Yang Putra coba dibacakan. Apa itu materialistik? Menilai kebahagiaan dari harta dan barang. Oke, jadi materialistis itu menilai sesuatu kebahagiaan dari harta, dari barang yang dimilikinya. Sekarang pengertian hedonis yang Putri. Apa itu hedonis? Mengejar kesenangan dan kenikmatan dunia tanpa batas. Sekarang yang ketiga ada konsumtif. Jawab dibaca bersama-sama. Apa itu konsumtif? Membeli Sesuatu secara berlebihan bukan karena kebutuhan. Contoh, sudah punya tas yang bisa dipakai setiap hari. Besok ada model baru, beli lagi. Besoknya ada lagi, beli lagi. Nah, sebanyak apapun model baru selalu dibeli. Itu disebut dengan konsumtif. Tidak mengutamakan kebutuhan yang sebenarnya. Itu disebut dengan konsumtif. Dampak negatif dari gaya hidup berlebihan. Baca bersama-sama dampak negatif gaya hidup berlebihan. 1, 2, 3. Hati tidak pernah puas, mudah iri dan sombong, poros dan tidak bersyukur, jauh dari tujuan hidup sebagai hamba Allah. Di dalam Islam itu mengajarkan kita untuk seimbang di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Boleh kok kita punya harta, boleh kok kita menjadi orang kaya. Nah, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan harta dan kekayaan kita itu untuk benar-benar bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain. Tidak hanya mementingkan kesenangan pribadi. Itu yang diperbolehkan di dalam Islam. Nah, antara gaya hidup konsumtif, hedonis dan materialistis tadi kita kaitkan dengan surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Silahkan anak-anak buka Al-Qur'annya. Sudah dibuka semua anak-anak? Sudah. Baik, sekarang kita baca bersama-sama dari basmalah surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Dari surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 bisa disimpulkan bahwa di dalam ayat tersebut itu menjelaskan apa yang pertama, yaitu bahwa kebahagiaan itu bisa kita peroleh dengan apa? Dengan mensucikan diri. Kemudian yang kedua, dengan cara mengingat Allah dan sholat. Ketenangan hati itu bisa didapat dengan sering zikir, dengan sholat. Nah, itu bisa memperoleh ketenangan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga,
Di situ bisa diambil kesimpulan bahwa kehidupan dunia dan akhirat itu seharusnya seimbang. Dan antara kehidupan dunia dan akhirat itu yang paling diutamakan itu harusnya akhiratnya. Nah, baru dunia. Kalau bisa seimbang, kalau tidak maka akhiratnya dululah yang diutamakan. Maka guru sering sekali mengingatkan ya bahwa kalau anak-anak ingin bahagia di dunia, ya sering-seringlah mengingat Allah. Karena kebahagiaan itu hanya akan kita dapatkan dengan sering mengingat Allah. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan tumbuh bahagia yang sebenarnya. Kita sering melihat banyak orang yang flexing, banyak artis-artis yang kaya raya, tapi ternyata terjerat narkoba. Kalau dipikirkan harusnya mereka sudah bahagia ya, tanpa menggunakan hal-hal seperti itu kan? Kenapa? Karena salah satunya tidak sering mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga seberapa banyak pun harta yang dimiliki tidak akan menjadikan seseorang bahagia kalau tidak diimbangi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dari surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Kira-kira apa pesan pentingnya di dalam ayat tersebut? Dia menjawab, Kebahagiaan sejati bukan dari harta. bagus. Sekarang yang kedua, apa? Dunia bukan tujuan akhir. Bagus. Oke, yang ketiga? Akhirat adalah tujuan utama hidup seorang muslim. Bagus. Ada lagi yang terakhir? Ya, Oh iya, Mas Zaki. Apa Mas? sederhanaan membawa kesenangan. Bagus, Masya Allah. Jadi kesimpulannya tadi ada 4 ya. Kesederhanaan itu membawa kebahagiaan. Tujuan seorang muslim itu bukan dunia, tetapi akhirat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di dalam surah Al-A'la itu mengajarkan kita untuk tidak terjebak pamer dan gengsi. Nilai akhlak dalam pembelajaran berbasis cinta ya. Yang pertama, kita harus selalu mencintai Allah. Cinta Allah menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Kemudian mencintai diri kita sendiri dengan menjaga hati dari sifat tamak dan iri. Kemudian yang ketiga, mewujudkan akhlak terpuji yaitu qanaah, rasa syukur dan tanggung jawab. Apakah semua yang kita inginkan harus dimiliki? Tidak. Ya, betul sekali. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian dari materialistis, hedonis, dan konsumtif. Sekarang anak-anak saya bagi menjadi kelompok. Kita berdiskusi materi tentang materialistis, hedonis, dan konsumtif yang dikaitkan dengan surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Baca. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yang dapat nomor 1 berkumpul dengan nomor 1 di sebelah sana. Kelompok yang dapat nomor 2 di sebelah sini, yang dapat nomor 3 di sebelah. Sekarang
hadis merupakan menilai kebahagiaan dari harta dan kepemilikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa. Yang artinya, tetapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kesimpulannya, Al-Quran mengingatkan bahwa menuntut harta tanpa orientasi akhirat adalah pilihan yang keliru karena dunia sifatnya sementara. Sekian presentasi dari kami. Bila ada tutur kata yang kurang mengenangkan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2, silakan kelompok yang berlari ke depan. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hedonisme itu apa. Hedonisme adalah gaya hidup yang mementingkan kebahagiaan diri sendiri, berfokus pada kenikmatan dan kesenangan sebagai tujuan hidup, memberi alternatif hidup yang lebih bermakna. Keberuntungan sejati bukan pada kesenangan dunia tetapi pada penyucian diri. 2. Mengingat Allah. 3. Beribadah. Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingatkan nama Tuhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan konsumtif. Konsumtif merupakan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan. Gaya hidup konsumtif mendorong berlebihan dalam membeli dan menggunakan sesuatu seringkali demi gengsi. Ayat 17 mengajarkan prinsip prioritas akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jika seseorang sadar dunia hanya sementara, ia akan lebih bijak membelanjakan harta, tidak berlebihan menggunakan harta untuk kebaikan dan ibadah. Sekian presentasi kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hasil presentasinya bagus. Kalian diskusinya juga sudah bagus sekali, bisa mengaitkan antara gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif dengan surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Oke. Setelah kita belajar tentang semua itu, kira-kira apakah kebahagiaan itu selalu terukur dengan harta? Tidak. Bagus, memang bahagia itu tidak terukur dari harta. Nah, setelah tahu seperti itu, apa langkah atau sikap yang ingin kalian ambil setelah belajar ini? Tidak mengikuti FOMO atau tren yang berlebihan. Oke. Dari yang sudah kita pelajari tadi bisa disimpulkan bahwa gaya hidup yang berlebihan dari materialistis, hedonis, dan konsumtif bisa membawa dampak buruk dalam kehidupan kita. Kemudian sudah dijelaskan juga dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 bahwa orang yang beruntung adalah orang yang mampu mensucikan dirinya, mengingat Allah dengan sholat. Kemudian seorang muslim sejati hidup sederhana dan bermakna. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini. Sebagai tindak lanjut, nanti anak-anak bisa mengamati iklan di TV atau di media sosial, baik itu Instagram, Facebook maupun TikTok, mengamati pesan gaya hidup apa yang disampaikan, apakah sesuai dengan ajaran surah Al-A'la atau tidak. Itu ya, nanti PR-nya itu anak-anak bisa melihat video di TikTok, YouTube atau Instagram tentang gaya hidup yang berlebihan. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan hamdalah bersama-sama.